Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengajian Ruqyah Hati, semoga ketika Anda menonton video ini, Anda dalam keadaan sehat walafiat. Di pengajian Ruqyah Hati, kita membantu Anda untuk bisa menata pikiran-pikiran yang kiranya berpotensi mencelakakan diri Anda. Jadi pikiran-pikiran itu disetting ulang supaya yang tadinya membuat Anda lemah bisa menjadi membuat Anda lebih kuat, lebih berdaya, lebih tangguh ya, lebih tahan banting. Ada juga pikiran-pikiran yang merusak diri kita. Itu kalau kita pelihara, kita praktekkan, itu merusak diri kita, merusak kehidupan kita. Nah, di pengajian Ruqyah Hati, pikiran itu bisa kita setting supaya dia tidak lagi menjadi merusak, malah membantu membuat kita lebih sukses, lebih senang, lebih bahagia. Metodenya ada zikrullah, dan zikrullah itu dilandasi oleh anta'budallaha ka'annaka tarahu. Jadi kita zikrullah itu dengan kesadaran bahwa kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu momen-momennya ada pada sholat. Jadi kita melatih supaya kita bisa sholat dalam keadaan tumak ninah. Nah, salah satu yang biasanya dialami oleh orang-orang yang sibuk ya, adalah kelelahan. Di sini kita tidak berbicara kelelahan fisik, tapi kita berbicara kelelahan jiwa atau kelelahan mental. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satunya karena Anda mungkin saja terlalu mengandalkan diri sendiri, gitu ya, terlalu mengandalkan diri sendiri. Lupa bahwa selain Anda ada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah untuk mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam teori yang kita pelajari dalam agama Islam atau dalam akhlak, dalam tasawuf, ada namanya tawakal. Ya, ada namanya tawakal. Jadi pada saat kita berusaha, pada saat kita bekerja, kita tidak hanya mengandalkan diri kita, tetapi juga mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya itu atau mantranya, baca-bacanya ya, biasanya disebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim atau hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, di situ kita ketika itu kita ucapkan ada kesadaran bahwa Allah lah yang menjadi penanggung kita. Ya, cukuplah Allah bagi kita. Allah itu yang memberikan kita daya, memberikan kita kekuatan yang bisa menggerakkan diri kita dan orang lain atau alam semesta ini. Nah, sehingga ketika kita bekerja, kita tidak hanya bergantung kepada kemampuan diri kita tidak hanya bergantung kepada skill kita, ilmu kita, atau posisi kita, atau apapun yang kita punyai. Tetapi kita juga mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan sadar bahwa yang bisa saya lakukan ini karena ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari kita, kita bisa menjadi secara mental itu tidak capek, tidak kelelahan, tidak letih secara mental. Karena kita tahu bahwa ada Allah yang kita gunakan dayanya, ada Allah yang kita gunakan kemampuannya atau daya geraknya. Jadi al-haul dan al-quwah. Jadi daya gerak dan kekuatan. Nah, supaya ini bisa kita praktekkan, Anda bisa praktekkan setiap hari, Anda perlu untuk melatih supaya berada dalam kondisi anta'budallaha ka'annaka tarahu. Berada dalam kondisi ihsan. Kita seolah-olah melihat Allah di balik segala sesuatu. Jadi kalau kita punya kemampuan, kita pikir bahwa kita punya kemampuan, nah di balik kemampuan kita itu ada Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya melihat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Nah, selain daripada kondisi ihsan itu, kita juga mempraktekkannya dalam ketika kita sholat. Jadi sholatnya tumak nina, sholatnya tenang, tidak terburu-buru. Jadi kita sholat dengan tenang, kemudian dalam sholat yang tenang itu kita bisa fokus, kita bisa konsentrasi, kita bisa membangun kesadaran bahwa di balik segala sesuatu ini ada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa membantu men-setting ulang pikiran Anda, semoga ini bisa membantu mengurangi atau menghapus, mengganti emosi-emosi negatif menjadi emosi yang positif.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.